Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIC semester 3 hari ini kita kembali hadir di kelas MK Fikih Munakahat 1 yang sudah berlangsung sampai hari ini, sudah memasuki perkuliahan pertemuan ketiga ya. Alhamdulillah berlangsung lancar tanpa ada hambatan dan semoga ini bisa terus berlangsung sampai akhir semester nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dengan tema rukun pernikahan. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan bagikan link absensinya. Tapi sebelumnya saya tanya, kayaknya ada yang bergabung ya? Satu akun 2 orang ini. Apa cuma satu atau gimana ini? Coba ini Marlan, ini berapa orang Marlan? Marlan ini. Baik Pak, apa? Ini kamu bergabung dengan siapa? Teman sekelas? Bukan? Sama Ciko Pak, ada dia juga. Oh ada ya. Samping-sampingan. Ya, oke ya sudah ada apa-apa. Oke baik. Semuanya hadir ya. Dan nanti saya akan bagikan link absensinya agar kalian bisa mengisi absen dan tercatat namanya di absensi yang saya pegang ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu absensinya. Link absensi HKIC tanggal 24 September 2024. Ini nomor cantik ya, 24/9/24. Semoga kalian bisa juga semangat. Secantik tanggal hari ini. Oke. Sudah saya share ya di chat room. Silakan bisa diakses. Jangan lupa aksesnya harus dengan email kampus. Dan bagi yang belum gabung, segera gabung di GCR ya. Apakah ada yang masih belum punya email kampus di kelas HKIC? Coba saya tanya, ada yang belum? Fitri, mana Fitri? Fitri, coba. Hadir, Pak. Sudah punya email kampus kamu, Fitri? Hah? Sudah punya email kampus belum? Kok dia? Kalau yang ini mau ke email sendiri, Pak. Oh, terus gimana? Di HP satunya nggak ada jaringan, Pak, yang Enggak, maksud saya. email kampus itu. Kamu sudah punya email kampus belum? Sudah daftar belum ke Pustek Kipat? Udah. Ya sudah. Ya sudah kalau udah punya. Saya cuma tanya. Ya nanti dipakai ya absensinya ya, untuk absen ya. Iya, Pak. Dan Siap. bergabung di GCR sekarang. Oke, terus ini mau siapa ini? Agung mana Agung? Agung mana Agung? Ya Pak. Ya, Agung mana videonya nih? Nah, Agung sudah punya email kampus belum, Agung? Kenapa kok putus-putus suaranya? Kenapa? Telinganya ini Pak, Iya. lelet Pak. Sudah punya email kampus belum? Sudah.
Udah ya, oke ya udah. Silakan diisi ya segera supaya bisa mengisi absen ya. Oke, kita lanjutkan sambil berjalannya absensi. Masih ada waktu sampai perkuliahan selesai nanti. Karena absen akan segera saya tutup bersamaan dengan selesainya perkuliahan. Oke, baik. Berikutnya kita akan lanjut ke modul yang sudah saya share tadi jam 8.50. Silakan dibuka modulnya. Saya akan saya tampilkan di GCR ya, di kelas Zoom hari ini ya. Oke, baik, perhatikan. Belum muncul, sabar ya. Ya, sudah muncul ya. Kita lihat nih, materi kedua rukun pernikahan. Oke. Nah, perhatikan ya, ini dia materinya. Ada dua bahan kajian. Ada dua bahan kajiannya. Yang pertama pengertian rukun nikah. Cuman ya. Dan yang kedua adalah syarat-syarat wali dan syarat-syarat saksi. Rukun nikah dan syarat wali dan saksi. Oke, perlu kalian ketahui bahwa untuk coba dengerin dulu, jangan bayangan ngobrol tuh, coba di unmute, dimatikan, di mute suaranya, ayo cepat yo, di mute suaranya ya. Oke. Absen hidup absen. Oke, perhatikan ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian nikah. Jadi saya ulangi lagi ya, ntar ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang pertama pengertian rukun nikah. Rukun nikah itu adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu dakhilan an haqiqati. Itu rukun nikah. Yaitu sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan dan sesuatu itu merupakan bagian yang integral di dalam hakikatnya. Itu rukun. Jadi artinya rukun itu adalah sesuatu yang menentukan apakah itu ada atau tidak dalam sebuah pernikahan. Kalau itu ada, rukunnya itu ada, maka nikahnya pasti bisa berlangsung, bisa terlaksana. Tapi kalau itu tidak ada rukunnya, maka tidak bisa dilaksanakan nikah itu. Sama kayak kita ditanya, rukunnya bangunan itu apa? Rukunnya bangunan adalah pondasi. Gitu ya. Pertanyaannya, bisa nggak bangunan itu berdiri tegak tanpa pakai pondasi? Tidak bisa. Sehebat-hebatnya bangunan tetap harus ada yang namanya pondasi. Kalau pondasi itu ada, maka bangunan itu pasti ada. Kalau pondasi tidak ada, ya tidak mungkin ada bangunan itu. Begitu juga dengan rukun nikah. Ada tidaknya rukun nikah menentukan ada tidaknya pernikahan. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, rukun nikah itu kita lihat pandangan ulama. Masing-masing ulama mazhab itu berbeda pandangan mengenai berapa atau apa saja yang tergolong ke dalam rukun nikah. Kita lihat mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun nikah itu ada 5. Pertama, calon suami. Kedua, calon istri. Ketiga, wali. Keempat, 2 orang saksi.
Dan yang kelima sigot atau ijab qabul. Itu dia ya, menurut mazhab Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah atau Hambali itu sama. Sama. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah atau Hambaliyah sama. Sama-sama ada suami, istri, wali, dua orang saksi, dan sigot ijab qabul. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah agak sedikit berbeda. Bedanya hanya di sini, di mahar. Kalau di mazhab sebelumnya itu ada dua orang saksi, sedangkan di mazhab Malikiyah hanya ada mahar yang menjadi tambahannya. Sedangkan untuk saksi mazhab Malikiyah menyatukannya dengan syarat nikah. Sedangkan mazhab Hanafiyah yang terakhir adalah hanya ada dua, calon suami dan calon istri. Atau istilah lainnya sigot ijab dan qabul saja. Nah, itulah pandangan para ulama mazhab, kelompok mazhab, aliran mazhab tentang rukun nikah. Nah, sekarang begini. Untuk pembahasan mengenai rukun nikah, saya hanya akan fokus kepada dua bagian saja. Pertama wali dan saksi. Sedangkan untuk rukun yang lain seperti suami, istri atau calon suami, calon istri, dan sigot ijab qabul itu pembahasannya akan dibahas nanti di bagian lain di pertemuan yang akan datang atau di pertemuan berikutnya. Jadi tidak dibahas sekarang ya di rukun nikah ini. Jadi rukun nikah di sini hanya akan fokus pada dua rukun saja. Pertama rukun wali dan dua orang saksi. Oke, kita lanjut. Wali nikah, ini rukun yang pertama pembahasannya. Wali nikah itu adalah orang atau individu yang berfungsi untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Jadi dia berfungsi sebagai orang yang menikahkan. Iya, ingat ya, menikahkan, bukan yang menentukan pernikahan. Beda antara menikahkan dengan orang yang menentukan pernikahan. Di sini tidak akan dibahas terkait dengan orang yang menentukan pernikahan. Kalau dalam istilah fikih itu ada istilah hak ijbar. Itu ada. Tapi tidak akan ada pembahasannya di sini karena di sini hanya berbicara tentang konsep wali nikah, pembagiannya, dan juga saksi pernikahan. Untuk itu tidak masuk ke dalam pembahasan kali ini. Hak ijbar itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang wali yang menentukan dia punya hak memaksakan pilihannya, memaksakan keinginannya untuk menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Nah, itu hak ijbar. Oke. Baik. Wali. Wali itu ada beberapa syarat. Pertama, laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Dan adil ini artinya tidak fasik. Ini yang keenam masuk kelima ini. Adil atau tidak fasik. Jadi seorang wali kalau bukan laki-laki itu tidak sah menjadi wali. Misalnya perempuan, ibunya atau saudara kandung perempuannya menjadi wali. Tidak sah. Harus laki-laki. Kedua, harus beragama Islam. Walinya beda agama dengan perempuan yang mau menikah. Tidak sah. Maka harus ada pergantian wali. Kemudian harus balik atau berakal. Balik dan berakal. Balik itu apa? Mencapai usia minimal sekian dan sudah memenuhi masa umur balik. Berapa? Ya sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Atau dia sudah mengalami mimpi basah, ihtilam. Berakal itu maksudnya dia sudah pandai menggunakan akal pikirannya, bisa membedakan mana yang baik dan buruk,
dan bisa menentukan masa depannya dengan mandiri, itu berakal. Jadi bukan cuma sekedar balik, tapi dia bisa menggunakan akal pikirannya secara wajar dan normal. Dan yang kelima, harus adil. Artinya adil ini, ya orang dia tahu, oh ini dosa, oh ini berpahala. Nah orang kalau berpahala begini-begini resikonya, orang kalau berdosa begini-begini resikonya. Dan dia setelah tahu, dia bisa melaksanakannya dengan baik. Ya dia rajin ibadahnya, taat jika ada larangan, jika ada perintah dia laksanakan, jika ada larangan dia hindari. Itu adil. Nah, biasanya di saat acara pernikahan yang terjadi di masyarakat, biasanya indikasi adil itu diatur dengan cara dia bisa baca sholawat, dia baca bismillah lancar, dia baca 2 kalimat syahadat lancar, dan seterusnya. Itu biasanya diindikasikan ke situ. Dia bisa ngaji dan lain sebagainya. Itu syarat wali. Nah, berikutnya pembagian wali, macam-macam wali nikah. Wali nikah itu ada 2. Yang kita bahas sekarang ada 2. Sebenarnya ada lagi yang lain, ada wali muhakim, ada wali adol, dan lain sebagainya. Tapi untuk fokus hari ini hanya di 2 saja. Pertama wali nasab, dan yang kedua wali hakim. Wali nasab dan wali hakim. Siapa wali nasab? Ini dia. Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menikahkan perempuan yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan atau calon istri. Itu wali nasab. Ya pasti yang disebut wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan perempuan. Ya bisa bapak, bisa kakek, bisa saudara kandung, bisa saudara seayah, dan seterusnya. Sampai terakhir. Nah, kita lihat di pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Ayat 1 menyebutkan wali nasab terdiri dari 4 kelompok. Dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita atau perempuan. Jadi dalam urutan wali nasab itu ada 4 kelompok. 4 kelompok ini itu kedudukannya didahulukan. Yang satu lebih utama dibandingkan yang kedua. Kelompok 2 didahulukan lebih utama dari kelompok 3. Begitu seterusnya sampai ke 4. Nah, memprioritaskan kedudukan masing-masing kelompok itu diurutkan sesuai ada kedekatan atau ada erat tidaknya hubungan darah di antara para wali itu. Di antara para kelompok wali nasab tadi. Nah, siapa saja 4 kelompok itu? Nah, di sini kita lihat ada blok warna biru ya. Sengaja saya tutup karena nanti di akhir kelas akan saya sampaikan penugasan yang kedua. Yang kemarin sudah, sekarang yang kedua. Nanti akan saya jelaskan apa saja tugasnya. Nanti ikuti terus kelas hari ini sampai akhir perkuliahan nanti. Nah, itu wali nasab, ada 4 kelompok. Kita lihat di ayat kedua, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jadi antara ayah dan kakek itu lebih dekat siapa? Ya, itu yang diprioritaskan. Antara ayah dengan saudara kandung itu diprioritaskan. Antara ayah dengan paman dan seterusnya. Nah, silakan di ayat 3 dan 4 dibaca sendiri ya, itu masih berkaitan dengan kekerabatan wali. Nah, berikutnya adalah pasal 22-23. Ini bicara tentang wali adol, wali hakim, atau wali yang diketahui tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai wali
karena memiliki kendala dalam aspek indrawi, misalnya tunarungu, tunawicara, atau uzur, maka itu bisa dipindah status walinya ke wali berikutnya. Nah, silakan kalian baca sendiri pasal 23 dan pasal 22. Berikutnya yang kedua adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu? Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Yang bertindak dalam suatu pernikahan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, saya stop dulu ya. Saya tanya di sini, di kelas HKIC. Yo, coba mana ini? Arif Rahman, mana videonya Arif? Yo, Arif. Videonya Arif. Mana Arif? Arif Rahman Hakim. Videonya kemana? Nggak ada orangnya. Berikutnya coba Alivia. Mana Alivia videonya apa? Suaranya diaktifkan. Suaranya Alivia. Baik, Pak. Yo. Nih. Alivia, Unzila, Artamivia. Yuk. Tadi disebutkan bahwa wali hakim adalah orang atau pihak yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama sebagai wali dalam suatu pernikahan. Orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan diangkat sebagai wali nikah. Sekarang saya tanya, Alivia, coba siapakah yang dimaksud dengan wali hakim di sini? Yuk. Penghulu, Pak. Penghulu masih kurang tepat. Ada lagi nggak yang lebih spesifik? Yo, udah benar dikit-dikit, tapi masih kurang nyes gitu. Ada lagi? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke, sudah dapat. Berikutnya siapa lagi nih? Alan mau jawab, Pak. Hah? Alan? Siapa Alan? Coba Nurullah. Ahmad Marlan, Pak. Nurullah sajalah. Ahmad Marlan. Nurullah mana Nurullah videonya Nurullah? Saya yang nunjuk sekarang ini. Nurullah mana Nurullah? Videonya Nurullah. Nurul. Hadir, Pak. Yo. Coba pertanyaannya sama. Jawaban Anda apa coba? Ayo Nurul. Bentar, Pak. Jangan lama-lama antarnya. Jawab. Apa kira-kira? Apa ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kurang tahu apa? Kurang banyak. Ya sudahlah, nggak tahu. Satu lagi lah ini. Fauzan Maula. Mana Fauzan? Suaranya Fauzan. Mana? Iya, Pak. Yo. Pertanyaan yang sama. Coba apa? Siapa yang dimaksud dengan siapa tadi? Bentar, Pak. Yo. KUA, Pak, KUA. Hah? Kantor Urusan Agama, Pak. Ya siapa? Itu kan lembaga. Sekarang personnya siapa? Ex officio-nya siapa? Kurang tahu, Pak, itu, Pak. Kurang tahu. Ya udahlah. Oke, perhatikan. Saya jelaskan ya. Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim di sini adalah kepala KUA. Ya, bukan penghulu. Tadi Alivia mengatakan penghulu, bukan penghulu, tapi harus lebih konkretnya adalah kepala KUA yang ex officio, artinya siapapun yang menjabat kepala KUA dialah yang menjadi wali hakim. Ya, itu kepala KUA, bukan penghulu. Nah sekarang misalnya begini di tengah masyarakat, misalnya di kampung, di desa, di kecamatan Carenang ya, Carenang.
itu ada pada hari Minggu besok tanggal 29 September misalnya ya, telah mendaftar 10 pernikahan. Ada 10 peristiwa pernikahan di Kecamatan Carenang. Dari 10 tersebut yang mengajukan permohonan wali hakim ada 5 orang di hari yang sama, hari Ahad tanggal 29 September. 5 orang ya. Nah sekarang gimana caranya supaya, karena ini kan hari Minggu, di mana pernikahan tidak bisa dilaksanakan di kantor KUA karena hari libur. Maka dimungkinkan pernikahannya akan dilaksanakan di tempat lain, di luar kantor KUA. Maka para pemohon itu harus mengajukan permohonan dan membayar biaya operasional, biaya pernikahan, karena berlangsung di luar kantor. Ada 5 yang minta permohonan wali hakim. Nah, bagaimana caranya supaya wali hakim itu bisa bekerja secara maksimal? Sedangkan wali hakimnya cuma 1, kepala KUA. Padahal di daerah Carenang ada 5. Dan waktunya berdekatan lagi. Ada yang jam 9, ada yang jam setengah 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, dan seterusnya. Dan tempatnya agak-agak berjauhan. Kira-kira bagaimana caranya kepala KUA di Kecamatan Carenang itu bisa maksimal dalam mengcover permohonan wali hakim yang jumlahnya sampai 5 orang. Maka solusinya adalah kepala KUA akan mengeluarkan surat tugas kepada penghulu yang lain supaya dia bertugas sebagai wali hakim. Sehingga apa? Ya sehingga peristiwa pernikahan yang menggunakan wali hakim bisa di-cover semuanya secara maksimal. Karena tidak mungkin 5 orang bisa di-cover oleh 1 orang. 5 tempat yang berjauhan di-cover oleh 1 orang. Maka solusinya wali hakim kepala KUA hanya bisa maksimal 2. Sedangkan yang 3 diserahkan ke penghulu yang lain. Jadi seperti itu. Itu solusinya. Jika ada kenyataan di lapangan masyarakat meminta peristiwa wali hakim dan jumlahnya tidak mungkin sedikit, pasti banyak. Itu solusinya ya. Jadi intinya wali hakim di sini di dalam konteks hukum positif di Indonesia itu adalah kepala KUA atau yang ditunjuk oleh kepala KUA. Oke, kita lanjutkan ya ke bagian lain di modul. Oke, berikutnya adalah bagaimana Bapak. seorang perempuan yang mau menikah itu bisa meminta wali hakim. Ada kondisi tertentu di mana calon mempelai perempuan bisa mengajukan permohonan wali hakim. Yang pertama adalah ketika perempuan tersebut tidak memiliki nasab sama sekali. Jadi dia mungkin adalah korban dari peristiwa tsunami dan gempa di Aceh tahun 2004 yang lalu. Seluruh saudaranya, seluruh kerabat dekatnya wafat. Yang masih bertahan hidup hanya dia perempuan ini. Maka karena dia kenyataannya tidak punya nasab lagi atau sudah hancur nasabnya, sudah wafat semuanya, maka dia bisa mengajukan wali nasab. Bisa mengajukan wali hakim. Nah, yang kedua adalah walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya. Hilang ya, hilang bukan meninggal, hilang. Jadi kalau hilang tidak bisa wali berikutnya itu mengambil alih, tidak bisa. Harus lari ke wali hakim. Yang ketiga, wali jauh sejauh minimal 92,5 km. Tuh. Tapi bisa nggak di era sekarang, di saat media sosial sudah mulai gencar, ketika teknologi informatika sudah mulai pesat, sehingga bisa dilakukan video call, kira-kira masih tak berlaku nggak ini? Ya masih berubah ini. Jadi aspek ilat dari walinya jauh sampai 100 km misalnya, itu bisa dipatahkan dengan fenomena perkembangan teknologi yang pesat,
sehingga bisa ada video call. Nah, video call inilah yang bisa mengganti ilatnya aspek yang nomor 3 tadi. Bisa nggak kira-kira? Menurut pandangan ulama, sebagian ulama mengenai video call, hukum video call dengan dengan pernikahan itu masih sah. Yang penting apa? Ada pengakuan bahwa ini benar-benar pelakunya adalah wali yang sedang video call, bukan orang lain. Walaupun tidak satu majelis. Nah, itu ilatnya bisa digunakan di situ. Yang keempat, walinya dipenjara atau ditahan yang tidak boleh dijumpai, tidak boleh dijenguk, tidak boleh diizinkan untuk keluar atau tidak boleh mengadakan peristiwa perkawinan. Karena misalnya kayak wali seorang napi teroris itu tidak boleh diakses dari manapun. Kalau seperti itu gimana? Ya, boleh mengajukan wali hakim. Dan yang kelima, walinya sedang menjalankan ibadah haji atau umroh. Itu tidak boleh juga. Misalnya ini perempuannya sudah mau sekarat, sudah mau meninggal. Kalau tidak dinikahkan hari ini juga, tidak bisa. Harus mereka menikah saat ini juga. Sedangkan saat itu juga walinya sedang umroh atau haji. Nah, itu tidak boleh karena umroh dan haji, ibadah haji dan umroh itu bisa menjadi faktor pencegah orang yang umroh itu atau haji itu menjadi wali dalam pernikahan. Tidak boleh ya. Nah, itulah kondisi tertentu yang memungkinkan seorang perempuan bisa mengajukan wali hakim. Nah, itulah wali yang saya bahas tadi. Nah, berikutnya adalah saksi nikah. Saksi nikah itu ada saksi yang jumlahnya 2 yang berfungsi sebagai orang yang menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Dan syaratnya seorang bisa menjadi saksi nikah itu ada 5. Pertama, al-aqlu wa yustaratu fi syuhudi khamsatu syurutin. Syaratnya saksi nikah itu ada 5 syarat. Pertama, al-aqlu, berakal. Kedua, baligh, sama kayak wali tadi. Ketiga, hurriyah, merdeka, bukan budak, juga bukan orang yang belum merdeka. Harus merdeka. Yang keempat, al-Islam, beragama Islam. Wasyartul khamis, dan yang kelima adalah ayyasma'a kalamal aqidaini ma'an. Mendengarkan kedua saksi, kalamal aqidaini ma'an, ucapan 2 orang yang berakad ma'an secara bersamaan. Jadi artinya saksi itu harus mampu mendengarkan dengan baik ucapan 2 orang yang sedang melaksanakan akad nikah. Siapa dia? Orang tua atau wali dan calon suami. Nah, itulah syarat-syarat wali dan saksi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di KHI saksi nikah itu ada di pasal 24, 25 dan 26. Silakan dibaca sendiri perihal pasal-pasal yang ada di dalamnya. Baik, saya kira itu untuk pembahasan mengenai wali dan saksi. Silakan sekiranya ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Silakan. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya. Izin bertanya, Mau Pak. bertanya. Bentar, siapa dulu yang pertama ini, yuk. Ini Pak, kan misalnya, Bentar, siapa dulu namanya? Sebutkan namanya dulu. oh ya, Sastra Pak, Sastra. NIM-nya 82. Mana videonya? Perihal, Sebentar, Sastra. Videonya aktifkan dulu. Saya ingin lihat muka-muka kamu. Sastra Tulus, Andar Beni. iya Pak, Nah, yuk. Silakan. ini loh Pak. Perihal yang tadi wali nikah itu, bagaimana kalau misalnya ada orang yang nikah hamil di luar nikah, terus punya anak cewek, gimana tuh Pak? Gimana ulangi? Orang bisu. Hah? Kalau kan ada pasangan hamil di luar nikah, Ya. terus dia punya anak cewek. Nah, si anak ceweknya bisa nggak Pak diwaliin sama bapaknya gitu? Gak bisa lah.
Kan gue bisa. nanya. Sebentar. Nanya. Oh, Tidak bisa karena perempuan itu tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut. Perempuan yang lahir dari rahim ibunya hanya bernasab kepada ibunya saja. Sedangkan kepada bapaknya itu bukan nasab yang sebenarnya. Jadi kalau begitu, perempuan yang perempuan yang hamil lahir dari hasil hubungan gelap, hubungan zina, itu tidak boleh menikah dengan wali dari bapak yang bukan bapak kandungnya, bukan bapak sah secara Islam, secara syariat. Jadi gimana solusinya? Ya solusinya adalah harus menggunakan wali hakim. Gitu ya, sastra ya. ya siapa? Bukan wali nasab tapi wali hakim. Oke, jelas ya sastra? Jelas, Pak. Nah, oke, baik. Berikutnya tadi siapa yang mengatakan tangan? Ciko ya ini ya, Ciko. Silakan Ciko. Mana suaranya Ciko? Ayo silakan. Ya Pak, Yo. nah, ini Pak terkait dengan wali hakim. Tadi kan wali hakim itu yang dari KUA itu kepala KUA ya Pak ya. Nah kalau misalkan ternyata wali hakimnya itu berhalangan hadir gimana Pak? Kalau kepala KUA-nya berhalangan hadir, Maksudnya? pas pas hari H nikahnya nih, nah ternyata kepala KUA si wali hakim ini berhalangan hadir, itu nanti digantikan atau gimana Pak? Ya sama kayak tadi, kalau misalnya berhalang hadir, maka nanti kepala kau akan memberikan tugas kepada penghulu yang lain. Gitu. Oh, Jadi berarti digantikan sama penghulu Pak? ini sama. Atau jika memungkinkan, maka nanti akan ditunda pernikahannya. Mungkin hari setidaknya atau seminggu sesudahnya. Iya Pak. Ada tugas atau pemindahan waktu. Gitu ya. Yang lain silakan. Kasih. Pak, Ya, siapa namanya? Alivia, Pak. Alivia. Oke, silakan Alivia. Kan yang tadi melakukan hubungan gelap itu, zina itu, lebih baik digugurin apa nikah, Pak? Digugurin atau nikah? Enggak, yang kan udah positif hamil. Nah, itu lebih baik digugurin apa menikah? Wah, ini berat ini. Agak repot ini. Ini kan di luar konteks MK hari ini ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba jawab. Kalau misalnya masih usia janinnya masih 1 minggu atau satu bulan, yang belum ada nyawanya, ya tidak apa-apa sebaiknya digugurin. Tapi apakah tega menggugurkan bakal calon anak yang akan lahir? Tega enggak? Kalau tega ya jangan. Sebaiknya dibiarkan saja. Itu kan juga manusia, itu kan bakal hidupnya manusia. Tapi kalau misalnya supaya menghindari aib, ya sudah, gugurkan. Tapi usianya masih 1 minggu. Belum ada nyawa, belum ada jasad yang utuh. Baru sekedar embrio, baru sekedar kayak darah, gumpalan darah gitu. Masih memungkinkan, tidak kena hukum haram. Tapi begini, ya balik lagi kepada hubungan gelapnya dong, jangan lihat rahimnya, jangan lihat embrionya, lihat dosa yang dilakukan oleh 2 orang yang berzina, itu saja. Ya dosa itu, makanya jangan sekali-kali mendekati dosa, jangan sekali-kali mendekati zina, karena zina itu berdampak besar bagi kehidupan manusia. Ya kayak begini risikonya, muncullah kebingungan, muncullah kekalutan dan kegemparan. Gimana solusinya? Ya jamin bebas digugurkan. Ya sebaiknya ya janganlah. Ini sudah kadung masuk ke dalam rahim dan sudah mulai tumbuh kehidupan dan segala macam. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan dengan
Pak, Assalamualaikum. Ya, siapa namanya? Nama Muhammad Rizky Maulana. Oke, silakan. Mau bertanya Pak. Jadi, semisal gini Pak, saya kan punya pacar semisal dari non-muslim lah, yang baru mualaf. Contohnya bulan Sutena gitu Pak, mau menikah dengan saya. Contoh ini Pak, contoh ya. Contoh ke Ya. bulan Sutena maunya kamu itu gayanya. Ya bulan Sutena ini kan baru mualaf, yang dimana orang tuanya kan non-muslim. Jadi nggak bisa jadi wali dong. Nah itu untuk menjadi walinya siapa Pak? Apakah Sudah tapi ada saudaranya gitu Pak, dari siapa, entah dari pihak ayah atau dari pihak ibu yang muslim. Apakah diwalikan oleh saudaranya Pak Wali Hakim Pak? Yang lebih patut gitulah. wali hakim tetap ya, karena kan bapaknya masih belum Islam, kakeknya apalagi, terus saudara kandungnya belum Islam, ya udah langsung wali hakim. Masih hidup kan? Ya udah wali. Masih. Selama urutan ayahnya masih hidup, urutan pertama ayah masih hidup, itu tidak bisa pindah. Jadi kalau mau pindah, ya harus pindah ke wali hakim. Gitu. Tetap wali hakim yang mengambil alih sebagai wali, ya. Ya Jadi, Pak. lafah kalau mau menikah harus ke wali hakim, bukan ke wali nasab. Ya. Ya Pak, ntar saya suruh bulan Sutena Wali Hakim aja Pak. Nah, serah kamu lah. Mau bulan Sutena, mau bulan Sabit, mau bulan Madu, serahlah. Iya Pak. Doain aja Pak. Oke. Ada lagi silakan. Pak, mau nanya Pak. Siapa? Raihan Pak. Mana videonya Raihan? Yuk silakan Raihan videonya. Nyalakan dulu videonya. Yuk silakan. Pak, misalkan saya mau nikah gitu Pak sama orang luar negeri, jauh kan, tapi pengen nikahnya sekarang Pak, udah ngabet banget lah istilahnya. Terus? Emang punya pacar deh? Di hakim, Yang lain diam dulu, jangan nyamber-nyamber. Hormati temannya itu ya, jangan nyamber-nyamber. Ya silakan Raihan. tadi Pak, misalkan saya pengen nikah Pak sama orang luar negeri gitu, jauh banget Pak, gak bisa ke Indonesia dia misalkan. Nah, tapi pengen nikahnya sekarang banget nih Pak, kita bisa pakai wali hakim Pak. Nggak bisa lah. Apa alasannya wali hakim? Terus gimana? Kalau masih di luar negeri ya sabar aja dulu. Tunggu sampai proses naturalisasi atau proses visanya dikabulkan, biar bisa buat paspor dan bisa ketemu secara langsung gitu. Tapi Pak, itu pas kejadian COVID ada Pak nikah secara online. Dulu saya tanyanya ke Raihan, jangan yang jawab bukan Raihan. Terus gimana Raihan? Yang rapi loh, yang rapi, yang teratur, jangan acak-acak. Ayo silakan, gimana Raihan? Jelas atau belum ini? Sudah Pak, insya Allah jelas lah. Kali gini, kalau misalnya gini, ya sama tadi tuh yang jawab, karena pandemi sehingga tidak mungkin ada pertemuan dalam waktu dekat, tapi mereka ingin segera menghalalkan. Gimana caranya ya? Ini salah satu cara solusinya. Solusinya adalah nanti pernikahan itu dilakukan secara tidak langsung melalui video call ya. Tapi harus dipastikan bahwa di daerah sana, di luar negeri sana itu benar-benar yang mengucapkan, misalnya calon suaminya ada dari Amerika, calon istrinya ada di Serang. Pastikan bahwa yang ada di Amerika itu benar-benar adalah calon suaminya. Kira-kira menurut secara video, secara visual, itu betul nggak? Bisa dibuktikan nggak? Kalau bisa dibuktikan bahwa yang ada di daerah Amerika sana itu adalah calon suaminya, dan ketika mengucapkan adalah benar-benar ucapan dia, maka harus diyakini ada saksi yang menyaksikan peristiwa ucapan itu di sana, di Amerika. Sehingga saksi itu dua, itu dipisah. Satu di wilayah Amerika, berkumpul dengan calon suami, satunya lagi di Indonesia ketika walinya mengucapkan ijab. Jadi saksinya
2 di sana dan di sini. Dan itu kalau sudah dilakukan secara apa? Secara rapi, secara benar, ya tidak apa-apa. Maka hukumnya tetap sah walaupun syarat satu majelis itu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Tetapi karena faktor ada alasan darurat, misalnya darurat pandemi, ada darurat halangan untuk melakukan pertemuan, tidak mungkin dilakukan pertemuan karena ada kendala social distancing, ya boleh. Hukumnya menjadi boleh, tapi dalam kondisi darurat, bukan dibuat mainan. Kalau alasannya Pak udah ngebet Pak, nah itu masih bisa di-handle, bisa ditangani dengan cara apa? Ya dengan cara berpuasa dulu, sabar dulu. Tapi kalau sudah kondisi darurat kayak ada pandemi, ada situasi force major, ya sudah dibolehkan, tapi dalam keadaan darurat. Begitu ya, Raihan ya. Jadi yang lain juga tadi yang nanya masalah pandemi gimana? Seperti itu kira-kira jawaban saya. Tapi ini ijtihad saya, pandangan saya. Mungkin ada pandangan lain yang masih melarang video call akad nikah. Gitu ya, silakan. Ada lagi yang lain? Masih ada? Pak izin bertanya Pak. Oke, satu lagi ya, silakan Nurullah. Pak tadi kan calon mempelai perempuan yang boleh manggil wali hakim kan salah satunya jauh sejauh jarak 92,5 km Pak. Terus? Ya Pak. Ya, terus? Nah itu bilangan 92,5 km itu emang sebelumnya udah ada yang segitu apa gimana sejarahnya Pak? Bilangan 92 itu Pak. Gini ya, hitungan 92,5 km itu ada hitungan dari peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim. Alasan kenapa boleh mengajukan wali hakim di PMA, tapi saya lupa tahunnya ya. Sejauh segitu. Nah, sekarang logikanya adalah pokoknya jauh dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kok bisa menentukan? Ya sekarang tergantung situasi ketika itu. Di zaman sebelum era teknologi informasi seperti sekarang, itu kan jarak itu juga berpengaruh. Misalnya kalau kita ada di Serang, kemudian si orang tuanya itu ada di Karawang, itu kan jaraknya jauh banget ya. Zaman dulu jarak jauh itu berpengaruh besar, sehingga tidak mungkin datang di waktu yang tepat, di kesempatan yang sama, bersamaan dengan acara akad nikah. Tidak mungkin. Maka akhirnya dibuatkan rukhsah oleh negara, boleh. Yang ketentuan apa? Sekian. Karena ukurannya sudah memenuhi, karena kan mirip dengan masa fatul qasrinya sholat jamak qashar sekitar 80 km. Nah, ditambah lagi 10,5 km. Ditambah lagi jaraknya sehingga mencapai sekitar 92. Itu cuma taksiran saja. Jadi sebenarnya gini, kalau di era sekarang jarak itu relatif ya, sehingga tidak mungkin atau agak susah untuk melihat. Kenapa? Sekarang sudah eranya orang mudah berkomunikasi sehingga tidak ada lagi jarak dan waktu. Kalau sekarang kan, kalau kamu tinggal di Serang dengan di Karawang, udah kayak dekat kan? Kenapa? Komunikasi lancar, bisa video call segala macam dan ada kemudahan dalam proses perkembangan teknologi. Jadi sebenarnya ini sudah tidak berlaku, Jarak 92,5 km ini sudah sudah bisa sudah tidak lagi jadikan pertimbangan. Karena ini kan peraturan Menteri Agama, jadi sudah tidak banyak orang yang memanfaatkan. Apakah ada? Ya ada sih, tapi ya sudah sangat jarang. Gitu ya, Nurullah ya. Iya Pak. Oke, begitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Tadi kalau sudah, kalau nggak ada lagi, saya akan lanjutkan ya. Kalau sudah banyak dari tadi ya bertanya ya.
Oke, baik. Kita lanjutkan dengan tugas untuk yang kedua kalinya. Untuk tugas yang kedua. Oke, perhatikan. Tugas untuk yang kedua ini adalah, oke, perhatikan ya. Ini dia. Tugasnya adalah menjelaskan pasal 21 KHI tentang kelompok wali nasab. Tadi yang saya sudah blok itu ya, warna biru tadi. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Jadi yang 4 kelompok tadi yang saya tutup blok warna biru tadi, jelaskan apa saja yang 4 tadi. Kemudian yang kedua, jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab tadi berikut contohnya. Jadi misalnya ada kalimat apa, jelaskan maksudnya ini. Contohnya seperti apa? Berikan juga contohnya. Nah, tugasnya ini dikerjakan secara individual, artinya masing-masing mahasiswa, bukan kelompok, tugasnya individual. Kemudian berbentuk resume, ya tulisnya makalah. Kemudian dikerjakan di MS Word, diketik di MS Word atau di Word yang ada di Google Form ya. Silakan. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Selasa minggu depan tanggal 1 Oktober 2024 jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Kalau misalnya melewati hari Selasa tanggal 1 Oktober jam 7 pagi, maka akan ditutup. Nih, ada kodenya nih. Ditutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Jadi tidak bisa mengumpulkan lagi. Otomatis nilainya akan berkurang, akan berpengaruh. Oke, saya tampilkan ya supaya bisa dibaca dan bisa dikerjakan. Baik, udah muncul ya. Silakan dilihat di GCN-nya HKIC. Sudah ada ini tugas 2. Silakan dikerjakan. Oke. Sudah jelas ya tugasnya untuk hari ini? Jelas, Pak. Baik. Berikutnya saya akan cross check yang belum mengumpulkan tugas. Ada nggak di sini yang tugas 1 tadi yang kemarin itu belum mengumpulkan? Ada nggak? Coba saya mau tanya. Ada nggak di sini? Saya, Pak. Karena berdasarkan data ini ada 4 orang yang belum mengumpulkan tugas. Siapa saja itu? Siapa tadi? Saya Alivia, Pak. Alivia. Kenapa Alivia? Saya kira ditulis, Pak, di kertas. Kalau ditulis di kertas sudah saya kerjakan, Pak, dari lama. Setelah Bapak memberikan tugas waktu di kelas kemarin. Saya menjelaskannya gimana? Atau di petunjuknya ada nggak ditulis tangan? Ada, Pak. Ditulis tangan di petunjuknya. Oh, tidak, Pak. Kan saya kira waktu Bapak memberikan tugas pada hari itu, saya mikirnya di kertas, Pak. Kalau di kertas sudah saya kerjakan dari lama. Oh. Kan di sini ada keterangan tugas diketik melalui MS Word atau file berekstensi docx. Berarti kan diketik, Alivia. Iya, Pak. Dibaca dong yang teliti, Alivia. Jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah paham. Jadinya kayak begitu. Sekarang ini malah tidak mengumpulkan. Terus siapa lagi yang belum? Coba lihat nih. Ayo, yang belum siapa lagi? Hasan Basri. Mana Hasan Basri, ada nggak? Hasan Basri ada? Nggak ada, Pak. Ada. Orangnya malesan ini. Arif Fajar Rianto. Mana Arif Fajar? Mana Arif? Arif Fajarianto sakit, Pak. Sakit. Oh. Berikutnya Husain Khatib. Mana Husain Khatib? Ada Husain Khatib? Nggak ada, Pak.
Sepaket Pak, nggak ada. Ya udah Alivia, tolong dikumpulkan segera ya. Saya kasih rukhsah untuk hari ini, saya kasih rukhsah. Boleh dikumpulkan sekarang. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sekarang dikumpulkan ya. Saya buka lagi itunya apa namanya? Kuncinya saya buka lagi, tapi untuk hari ini, untuk tugas hari ini saja saya kasih rukhsah. Tapi untuk kedepannya kelompok tugas berikutnya jangan sampai ada lagi keteledoran ya. Alifia, pahami ya? Baik, Pak. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan terakhir saya mau cross check absensi. Yang sudah Bapak mohon maaf, dari tadi nih Nurul udah ngisi absen tapi perlu izin terus Pak. Beberapa kali udah dicoba. kalau sudah kayak begitu kan sudah saya bilang itu kan berarti karena sinyal. Kamu sudah cross check sinyalnya belum? Masa berulang-ulang terus dari kemarin? Masa harus saya tangani terus itu? Ya. Jadi kalau enggak bisa ngabsen ya sudah untuk hari ini. Tolong ya, kalau ada keterangan perlu izin, itu berarti sinyalnya. Sebab kalau perlu izin berarti semuanya dong, enggak bisa. Ya. Semuanya enggak bisa. Padahal yang sudah ngabsen ada 21 orang ini. Coba. 21 orang, bayangkan. Udah masuk semuanya. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal siapa yang belum tadi? Nurul Khaliso dan siapa? Nggak ada. Sama Bayi Agit Triani Pak. Agis ya. Tolong itu dia dibantu lah teman-temannya itu. Coba kamu juga minta tolong teman-temannya. Pokoknya sekarang gini, saya kasih kesempatan kepada Nurul dan Bayi Agis untuk segera absen sampai jam 11.010 ya. 11:10 ya. Sekarang 05 ini. Jadi masih ada waktu 5 menit. Silakan segera Agis dan Khaliso absen. Minta tolong temannya kalau nggak bisa. Ya. Saya tunggu sampai jam 11:10. Itu aja ya. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.